Halo, apa kabar? Salam profit. Ya, di video saat ini kita akan belajar mengenal pola tren ya teman-teman. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang indikator, mengenal garis tren, mengenal support resisten, dan mengenal reversal dan retracement. Nah, sekarang kita belajar mengenal pola-pola pattern yang ada di dalam trading forex teman-teman. Jadi kita tambah lagi belajarnya agar kita tambah lagi ilmunya dalam trading forex ya teman-teman. Oke. Belajar pola pattern di forex itu kita harus bersabar teman-teman. Jadi dalam memahami setiap pola yang terbentuk, terus karena banyak pola-pola yang terbentuk di chart itu bisa kita gunakan sebagai acuan transaksi teman-teman. Nah, seperti ini, sebelumnya kita sudah belajar tentang retracement dan reversal. Nah, di sini ada pola nih teman-teman. Pola-pola pembalikan ataupun reversal seperti ini teman-teman. Nah, ini ada double top. Di sini ada double top. Di sini ada double top. Ada head and shoulder. Ada racing wedge. Terus ada kebalikan dari double top, double bottom, ya, terus inverses head and shoulder, dan falling wedge. Nah ini pola pattern yang menunjukkan akan adanya pembalikan pada suatu tren teman-teman. Nah jadi seperti ini contohnya, misalkan price sedang naik ke atas, lalu dia ada retracement. Nah, ketika retracement ini tidak kuat, dan di sini menjadi resisten, lalu price tembus di support yang baru terjadi sini. Nah, lalu di sini kita bisa melakukan entry teman-teman dengan stop loss di atas sini. Nah, ini berdasarkan teorinya seperti itu ya teman-teman. Seperti ini juga, misalkan price sedang naik, lalu dia ada retracement, naik lagi, karena menembus support ini, karena menembus resisten ini, lalu dia ada retracement, ternyata dia tidak kuat, dan dia hanya setinggi resisten pada top yang sebelum ini teman-teman. Nah, jadi terus di sini ada break di mana ada support 1, support 2 dan di sini support 3 di break. Nah, di sini adalah entry sell teman-teman. Nah, di sini ada stop loss-nya dan target ada di bawah sini teman-teman. Nah seperti contoh racing wedge juga sama. Ketika ada price naik, dia terjadi sideway dan akhirnya di sini dia break dan ada entry setelah stop loss di atas sini. Nah, pembahasan untuk double top, inverse head and shoulder dan wailing wedge sama aja teman-teman. Oke. Kita lanjut tentang pola kelanjutan atau continuation, ialah ada falling wedge, bullish rectangle, bullish pennant, rising wedge, bearish rectangle, dan bearish pennant. Nah, jadi berlakunya sama teman-teman, seperti pembahasan yang tentang pembalikan ketika harga sedang naik, lalu dia terjadi sideway seperti ini, sideway yang mengerucut, lalu di sini ada break, dan di sini bisa entry, di sini bisa kita pasang stop loss teman-teman. Nanti kita akan belajar, ada contoh-contohnya teman-teman, dan video selanjutnya juga kita akan belajar mencari pola-pola di dalam chart sesungguhnya ya teman-teman. Nah, ini pembahasannya seperti ini teman-teman. Jadi ketika seperti ini terjadinya turun dan dia membentuk support 1, lalu dia naik retracement dan dia turun lagi membentuk support 2 dan dia tidak kuat di resisten 3 serta
terjadi seperti ini terus, lalu ada break. Nah, di sini berarti ini adalah kelanjutan dari tren turun. Nah, seperti bullish rectangle juga seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, bilateral ini adalah di mana kondisi price bisa naik, bisa turun. Tadi kan pola pembalikan dan pola kelanjutan. Nah, ini pola di sini bisa membentuk bisa up, bisa turun, teman-teman. Kayak seperti ini, ketika dia naik, dia menjadi resisten 1, retracement, resisten 2, dan dia mau resisten sini nggak kuat, jika ditembus resisten atas, dia kemungkinan bisa buy, atau ketika dia tembus di sini, kemungkinan bisa sell. Sama seperti ini, teman-teman. Nah, apalagi seperti symmetrical triangle. Nanti kita akan banyak melihat pola ini, teman-teman. Nah, seperti ketika price sedang naik, ini juga bisa berlakunya turun ya, teman-teman. Dan dia ada retracement, dia membentuk support, lalu dia naik ke atas di sini, ternyata dia tidak kuat mencapai resisten 1, dia membentuk resisten 2 seperti ini, dan akhirnya menjadi ke segitiga seperti ini, dan dia ada di tembus ataupun dia tembus bawah sini. Nah, kemungkinan ada dua opsi. Jika tembus atas, kita bisa buy. Jika tembus bawah, ini bisa sell. Nah, itu seperti itu, teman-teman, teorinya ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja membahas satu-satu. Nah, jadi pola double top ya, teman-teman. Pola double top itu terjadi ketika price sedang naik, lalu ada retracement, dan dia naik kedua, ternyata ini tidak kuat nih, teman-teman. Dia tidak kuat yang ini, dia tidak kuat untuk melampaui yang price yang ini, teman-teman. Nah, lalu di manakah adanya pembalikan? Jika kita sell di sini, kemungkinan price masih bisa naik ke atas, teman-teman. Jadi akan bisa dibentuk pola double top jika terjadi ketika ini menjadi retracement, ini menjadi support seperti ini, lalu di break nih, teman-teman. Nah, di sini ada kita opsi untuk melakukan sell. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi pola double top terbentuk satu puncak yang terjadi, dua puncaknya tidak kuat melewati puncak sebelumnya, dan terjadi break di support yang baru, di lembah yang baru yang terjadi, lalu akan ada terjadinya pembalikan arah, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini seperti contohnya seperti ini, teman-teman. Kita lihat ya, price sedang naik, dan dia ada retracement di sini, lalu di sini dia naik, ini adalah resistennya, lalu dia turun. Nah, ini kemungkinan kita bisa melakukan opsi sell, teman-teman, di sini, dan di sini stop loss, ataupun di sini stop loss. Kita bisa menentukan target kita, persentase dari stop loss yang mungkin 1:2 atau 1:3, teman-teman. Nah, seperti ini double top, teman-teman. Mungkin kalau kita nanti belajar lagi lihat di chart sesungguhnya, akan terjadi banyak seperti itu. Ini, teman-teman. Nah, oke. Lanjut, kita ada double bottom. Nah, double bottom itu kebalikan dari double top, teman-teman. Nah, di mana ada price sedang turun, di sini dia turun, lalu ada retracement, lalu dia ada pembalikan lagi ke bawah, dan dia tidak kuat untuk mengejar support sebelumnya, lalu di sini sudah menjadi resisten dan dia di sini di break. Nah, inilah di sini opsi untuk melakukan buy pembalikan. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kita bisa lihat contoh. Nah, seperti ini.
ketika price sedang, ini kan dari sini kan tren nih teman-teman, tren down ya, tren jatuh, dan di sini kita lihat ada trennya turun, di sini ada retracement, dia tidak ada, di sini ada resisten 1, dia tidak kuat, lalu dia turun lagi, dia tidak mampu tembus support yang ini, dan dia terjadi break di sini. Nah, ini adalah opsi pembalikan untuk melakukan buy, teman-teman. Nah, ini yang kita bisa sebut adalah double bottom. Nah, ketika price di sini naik, yang tadi kita di sini resisten 2, resisten 3 ini tidak kuat, di sini menjadi ada retracement, di sini ini masih bisa kita bilang double top, teman-teman. Nah, jadi untuk pembahasan double top dan double bottom, seperti kondisi di mana price sedang trend, lalu ada retracement, lalu kenaikan selanjutnya tidak kuat menembus puncak ataupun lembah yang ada di sebelumnya, lalu dia balik arah, dia menembus pada new support atau new resisten yang baru, teman-teman. Nah, seperti itu, oke. Lanjut, kita belajar tentang head and shoulder. Head and shoulder seperti yang tadi kita bahas, di mana ketika terjadi uptrend, di sini teman-teman nih uptrend, dan di sini menjadi retracement, dan dia up lagi, dan seharusnya pair ini naik ke atas, lalu dia turun lagi. Nah, di sini turun lagi dan dia naik lagi, tidak mampu melampaui support yang satu, dan seharusnya ini support yang menjadi resisten di sini. Seharusnya kan di sini support ditembus menjadi resisten di sini ditembus menjadi ini menjadi support, tapi balik lagi ini menjadi support, teman-teman. Ini menjadi resisten, maaf. Jadi pas dia turun, dia naik lagi ke atas, di sini tidak kuat, lalu dia ada tembus seperti ini, teman-teman. Nah, jadi emang belajar pola pattern ini kita agak lumayan harus detail ya, teman-teman. Jadi saya jelasin seperti saya ulangin. Ini price sedang naik, lalu dia ada retracement, dan di sini kan sudah terjadi resisten ya, teman-teman. Nah, harusnya kan dia, kalau dia balik ke sini, ini bisa kita katakan double top. Nah, tapi ketika dia tembus, ini menjadi support, teman-teman. Resisten 1 ini menjadi support, lalu dia naik lagi, dia tembus lagi, harusnya dia naik ke atas seperti ini, ternyata dia masuk kembali lagi seperti ini, dan dia turun, dia naik, nah ini menjadi resisten. Yang support ini ditembus, nah ini jadi resisten. Nah, di sini juga kita belum bisa melakukan opsi untuk sell, tetapi alangkah bagusnya ketika support yang sudah terjadi 1 dan support ini kedua, ini ditembus. Nah, seperti ini. Tembus. Nah, disinilah kita bisa melakukan opsi sell, teman-teman. Nah, jadi seperti itu head and shoulder. Nah, ini bisa kita lihat contohnya. Seperti ini, teman-teman. Nah, ketika pair sedang naik, dia ada retracement di sini. Terus dia naik lagi. Di sini kita sudah dapat, ini adalah resisten. Dan di sini harusnya support dia naik ke atas, ini menjadi support. Nah, ternyata pair tembus nih, teman-teman. Nah, ini dia turun. Di sini ada batasan support resisten sebelumnya. Dan dia naik lagi, di sini dia tidak kuat nih, teman-teman, mengejar resisten yang menjadi support. Terus support ini menjadi resisten karena di break. Nah, teman-teman, nah ini, dan di sini ada break sini. Nah, ini adalah opsi kita adalah pembalikan sell, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi pembahasan untuk head and shoulder, di mana ketika price sedang naik, dia membuat retracement menembus resisten yang terjadi sebelumnya,
tetapi dia turun lagi memasuki area support yang di break menjadi kembali ke area resisten pada retracement pertama, lalu dia naik lagi, tidak kuat mengejar yang resisten di atas, tetapi dia hanya terjadi di resisten yang terbentuk karena support di break sama candlestick. Nah, lalu terjadi lagi opsi di mana candlestick tembus pada support yang terjadi dari pola retracement yang terbentuk sebelumnya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Inverse head and shoulder. Jadi inverse head and shoulder adalah kebalikan dari head and shoulder, teman-teman. Nah, seperti ini polanya sama. Ketika tren sedang turun, dia ada retracement, dan ini adalah seharusnya di sini menjadi support. Support ini di break sama dia, ini menjadi resisten. Dan ternyata press naik lagi ke atas, dan ini resisten yang terbentuk dari retracement sebelumnya, dia turun lagi, dan ini harusnya resisten, akhirnya di sini ini menjadi support karena di break sama candlestick yang ini, dan ternyata dia tidak kuat. Lalu ada konfirmasi di mana ini, kita lanjut ke sini teman-teman, di mana ada candlestick sini yang tembus dari resisten 1, dari resisten 2, dan di sini tembus. Ini kemungkinan dia akan melakukan pembalikan arah, teman-teman. Nah, seperti itu. Kita lihat contoh seperti ini. Jadi dari pola teori sama pola yang ada di chart itu tidak 100% sama ya teman-teman. Jadi polanya seperti itu. Jadi kita banyak berlatih dan banyak melihat pola-pola yang ada, mungkin kita akan bisa membuat kita menjadi lebih paham dan lebih lancar ya teman-teman untuk mencari pola-pola seperti ini. Tren sedang turun, dia membuat retracement, lalu dia turun lagi, dia tidak kuat menembus yang ini. Ini kita bisa blok, ini adalah resisten 1, ini resisten 2, lalu dia ini menjadi support, ini menjadi support 1, dan support ini tidak kuat ditembus, di sini menjadi resisten, lalu dia tembus lagi, ini menjadi support. Nah, ketika dia di sini tidak kuat menembus break resisten 1-2 ini, dia kembali turun, lalu dia terjadi pembalikan di sini. Nah, ini kenapa tidak sampai di sini? Ya, tadi seperti yang kita bilang, pola-polanya tidak sesuai, tidak 100% sama gambar, tapi pola yang terjadi adalah seperti ini. Nah, teman-teman. Nah, ini adalah inverse head and shoulder. Nah, jadi di sini ada kemampuan untuk opsi trennya adalah pembalikan buy, teman-teman, naik. Nah, seperti itu. Untuk video selanjutnya kita akan membahas pricing wedge. Ini masih banyak, jadi saya akan bikin video ini per 20 menit saja teman-teman, karena jika panjang teman-teman juga akan jenuh. Nanti kita akan bahas tentang racing wedge seperti apa. Kita lanjutin dengan pola-pola yang akan datang. Nantikan beberapa episode untuk pola-pola yang ada dalam video ini ya teman-teman. Jadi kita masih banyak pembahasan. Selanjutnya nanti kita bahas tentang pola-pola pattern di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Salam profit, idealpip.com.